Shalom, teman-teman. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas ya? Oke. Hari ini temanya nggak terlalu menarik memang. Tapi dari sini sebetulnya kita bisa tahu mana yang serius datang ikut komsel, mana yang datang kalau temanya menarik doang gitu ya. Dan sengaja memang kita buat kurikulum. Kemarin kita bahas tentang kodrat yang diubahkan. Sekarang kita mau bahas tentang gambar diri. Kita bahas soal temanya, kita bahas seri tentang gambar diri. Temanya adalah gambar diri dan alam ciptaan. Gambar diri dan alam ciptaan. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu kenapa manusia jatuh ke dalam dosa ketika menghadapi pencobaan iblis? Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa ketika menghadapi pencobaan iblis? Apakah manusia diciptakan hanya dengan kemampuan yang terbatas? Sehingga manusia pasti jatuh dalam dosa? Logikanya adalah Allah pasti membuka peluang selebar-lebarnya kepada manusia untuk memiliki kemungkinan dalam kemampuannya untuk menang, artinya taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa. Tetapi di pihak lain Allah juga tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu dapat memberontak melawan Allah atau gagal. Inilah sebetulnya hukum atau tatanan keadilan Allah. Dalam kehendak bebasnya, manusia harus menentukan pilihannya sendiri. Manusia harus menentukan takdirnya sendiri. Jadi kalau faktanya manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan gagal mentaati Allah atau gagal taat terhadap kehendak Bapa, hal itu bukan terjadi karena kesalahan Allah. Kejatuhan manusia, ketidaktaatan manusia bukan karena kesalahan Allah, tetapi keputusan dan pilihan manusia itu sendiri. Pilihan kehendak bebasnya. Maka ada dua jenis pohon kan di Taman Eden tuh. Kalau mau spesifik ya, pohon yang dikonsumsi secara fisik yang jumlahnya ada ratusan juta, ada pohon yang dikonsumsi secara pikiran, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tapi kalau nggak mau susah, kita bagi pohonnya jadi dua aja ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar cerita Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu sebetulnya menunjuk Adam dan Hawa itu bergaul dengan iblis, sehingga punya cara berpikir seperti iblis. Jadi buah yang dimakan itu adalah hasil dari pergaulan, hasil dari pemikiran yang didapat dari iblis. Maka kalau secara sederhana mau dikatakan, ada dua jenis pohon di Taman Eden, secara sederhana ya. Tadi spesifik sebelumnya udah dijelaskan. Secara sederhana, ada dua jenis pohon. Yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sekolah minggu kita sering dengar pohon ini. Tapi yang kita tahu, dulu itu cuma pohon. Ternyata bukan pohon, tapi itu menunjuk pengaruh. Itu figuratif.
Bukan harfiah pohon seperti yang kita lihat, pohon mangga, pohon apel, pohon belimbing, pohon durian, dan sebagainya. Bukan. Tapi pohon di situ menunjuk pengaruh. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menunjuk pengaruh iblis. Sementara pohon kehidupan menunjuk Tuhan. Ulang ya. Ada 2 jenis pohon. Kalau mau dijelaskan secara sederhana, kita bagi jadi 2 jenis pohon. Ada pohon pengetahuan baik dan yang jahat, menunjuk iblis. Yang kedua, pohon kehidupan yang menunjuk Tuhan. Adam dan Hawa memilih mau ngikutin maunya Tuhan, pohon kehidupan, atau mau jadi seperti iblis, mendengar perkataan atau mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari namanya saja kita udah tahu. Kalau ini bukan pohon seperti yang pohon kita lihat, yang sering kita makan buahnya. Mana ada pohon namanya pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Pasti ini bukan menunjuk pohon secara harfiah. Nangkep? Sama halnya dengan pohon kehidupan. Pasti ini bukan menunjuk pohon secara harfiah seperti yang kita lihat. Seperti yang kita bisa makan buahnya. Yang biasa kita makan buahnya maksudnya. Walaupun manusia diberi kemampuan untuk menang. Menang apa nih? Menang tentunya menang melawan iblis. Sebelum manusia diciptakan, iblis itu udah ada loh. Nah, menarik kan? Jadi bumi diciptakan, iblis dibuang ke bumi, baru diciptakannya lah manusia. Sebenarnya manusia diciptakan untuk bertanding melawan iblis. Walaupun diberi kemampuan untuk menang, tetapi kemampuan itu harus dikembangkan agar tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bertanding melawan iblis bukan secara kekuatan ya, bukan secara adi kodrati. Kalau secara kekuatan kita pasti kalah melawan iblis. Karena iblis punya kekuatan. Kita nggak punya kekuatan. Iblis sudah ada sejak sebelum manusia diciptakan. Artinya iblis lebih tua. Lebih tua dari kita dan dunia ini. Secara kemampuan intelektual, iblis pasti makhluk yang sangat cerdas. Secara kemampuan adi kodrati, iblis juga punya kemampuan itu. Nah, kita disuruh bertanding melawan iblis. Apa bisa menang? Bisa. Yang diadu itu bukan kekuatan, tapi ketaatan. Yang berhasil taat sama kehendak Bapa itu yang menang. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa kemampuan itu harus dikembangkan agar tidak bisa jatuh dalam dosa. Emang bisa manusia nggak jatuh ke dalam dosa? Pada satu tingkatan tertentu, menurut Alkitab, manusia bisa berkeadaan benar-benar benar. Tidak bercacat, tidak bercela. Berarti manusia nggak punya kehendak bebas dong? Punya. Manusia tetap punya kehendak bebas. Manusia tetap bisa milih melakukan yang salah. Tapi manusia nggak mau milih melakukan yang salah itu. Kenapa? Karena berubah selera jiwanya. Beda selera jiwanya. Jadi tidak berbuat dosa bukan karena tidak bisa berbuat dosa, tapi karena tidak ingin melukai hati Bapa. Nah, itu stadium atau level tertentu di mana manusia itu tidak bisa berbuat dosa. Bukan karena dia tidak punya kehendak bebas. Tapi karena tidak mau melakukan sesuatu yang melukai hati Bapa. Bisa. Tapi kan manusia udah jatuh ke dalam dosa. Apakah masih bisa? Tapi kan di dalam diri manusia ada kodrat dosa, ada kecenderungan, ada sifat dosa. Manusia mau buat yang baik, tapi yang salah yang dibuat.
Apa bisa? Bisa. Taunya dari mana? Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Filipi 2, ingat, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dalam segala hal disamakan dengan manusia. Tuhan Yesus bisa tuh. Artinya kita juga bisa. Tentu dengan memandang Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Memandang Tuhan Yesus sebagai model manusia yang menyukai hati Bapa. Model manusia yang menyukakan hati Bapa. Man of God. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 1-2, ayat kedua kan di situ dibilangkan memandang Kristus. Kita ini ada di dalam perlombaan yang diwajibkan, maka marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan memandang Kristus. Kemampuan yang Tuhan berikan dimaksudkan agar manusia dapat mengungguli musuh. Dalam hal ini musuhnya adalah iblis. Kalau Tuhan tidak memberi kemungkinan manusia memenangkan pergumulan untuk taat, sekali lagi yang diadu bukan kemampuan adikodratinya atau kemampuan mistiknya. Kalah kita sama iblis kalau diadu itu. Yang diadu adalah ketaatannya. Kita berhasil nggak nih? Walaupun dicobai oleh iblis, walaupun Tuhan memberikan ujian, lolos nggak seleksi Tuhan? Sekali lagi, kalau Tuhan tidak memberi kemungkinan manusia untuk memenangkan pergumulan untuk taat, maka berarti manusia adalah produk gagal. Iyalah, nggak bisa menang, nggak bisa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa, nggak bisa membuktikan iblis bersalah, apalagi sebutannya kalau bukan produk gagal. Maksudnya pergumulan itu adalah mempermasalahkan, memperjuangkan, mempergumulkan. Bergumul itu artinya memperjuangkan. Jadi kalau dikatakan memenangkan pergumulan untuk taat, berarti memenangkan perjuangan untuk bisa taat. Maka berarti manusia sekali lagi adalah produk gagal kalau seandainya Tuhan tidak memberi kemungkinan manusia memenangkan pergumulan untuk taat. Dalam ketulusan hati Tuhan dan kesuciannya, Tuhan tidak merancang manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Maka dikatakan di Alkitab, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai rancangan kecelakaan. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai Allah yang lalai. Iya dong, membiarkan kita dicobai yang seakan-akan melampaui kemampuan kita, tapi kan enggak sebetulnya. Tuhan tidak merancang manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Itu karena pilihan manusia itu sendiri. Bukan rencana Allah yang gagal, tapi kita yang gagal mengikuti rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal, hanya saja tertunda. Tuhan menghendaki manusia menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi rekan sekerjanya di keabadian. Dan dalam pengabdian kepada Tuhan. Dalam perjalanannya manusia lebih mendengar suara iblis sehingga gagal memiliki gambar dan rupa Allah. Hal ini mengakibatkan manusia gagal membangun gambar diri yang benar. Gagal membangun gambar diri yang benar artinya gagal mengenal siapa
siapa dirinya menurut Tuhan. Ulang ya. Gagal membangun gambar diri yang benar artinya gagal mengenal diri sendiri menurut Tuhan, menurut kacamata Tuhan. Gambar diri itu kan siapa kita menurut kita. Bagaimana penilaian kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Kalau manusia memandang atau menilai dirinya sendiri bukan berasal dari Tuhan, pasti hidupnya sembarangan. Tapi sebaliknya kalau orang mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan, dia mengerti untuk apa dia diciptakan. Dia tahu untuk apa aku ada di bumi ini. Tahu. Sekali lagi dalam perjalanannya, dalam kurun waktu yang panjang, manusia lebih mendengar suara iblis sehingga gagal memiliki gambar dan rupa Allah. Dan hal ini mengakibatkan manusia gagal membangun gambar diri yang benar. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia masih bisa berkarya. Nah, jadi jangan punya pandangan yang fatalistik. Fatalistik itu begini. Manusia udah jatuh ke dalam dosa, manusia rapuh, manusia nggak bisa lagi ngerti maunya Tuhan. Pokoknya udah rusak deh, nggak bisa dibenerin. Padahal kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat moralnya itu menjadi seperti hewan. Buktinya apa? Buktinya apa? Masih bisa tuh orang berbuat baik sebelum Tuhan Yesus datang. Ini kan bukti, ini kan tanda bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3, itu tidak membuat manusia menjadi rusak sama sekali. Yang rusak itu adalah kualitasnya, demutnya. Kualitasnya menurun. Kualitasnya menjadi rendah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Maka perbuatan baik kita itu harus mendatangkan kemuliaan Allah. Nah, ini udah sering banget dibahas ya. Kalau cuma sekedar berbuat baik, kita nggak ngerti maunya Tuhan, sekedar kita asal-asalan berbuat baik, pasti motivasinya lain. Kita pengen dianggap baik, kita pengen dianggap orang yang dermawan misalnya. Kita pengen diakui. Nah, itu kan motif yang salah. Kita berbuat baik karena pengen diakui. Kita berbuat baik karena pengen dianggap baik sama orang sekitar. Tapi kan sama-sama perbuatan baik, ya salah dong. Harusnya perbuatan baik yang kita lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Artinya dengan perbuatan baik yang kita lakukan, orang itu bersyukur kepada Tuhan. Orang itu datang ke Tuhan lewat perbuatan kita. Nah, ini yang namanya perbuatan yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka moralnya mengalami penurunan. Kualitasnya mengalami penurunan. Tapi masih bisa buat baik, masih. Tapi bukan standar Allah. Nah, sekarang di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah kasih tahu cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Standarnya adalah kehendak Allah sendiri. Bukan hukum, bukan peraturan, bukan syariat. Standarnya adalah kehendak Bapa sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau nggak sesuai dengan maunya Bapa, itu meleset. Kalau kita tinggal di perjanjian lama itu berkenan, tapi kita di dalam perjanjian baru. Maka waktu itu ada yang tanya, orang Kristen tuh hukumnya apa sih? Peraturannya apa sih? Dalam kekristenan itu tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada syariat. Yang ada adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ini pasti
terkesan absurd. Kenapa terkesan absurd? Melakukan kehendak Bapa itu apa? Ya logos apa yang kita punya? Kalau kita nggak punya kebenaran di dalam diri kita, perkataan ini jadi absurd. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Kan kehendak Bapa itu cuma ada di Alkitab. Cara kita tahu kehendak Bapa itu belajar di Alkitab. Jadi karena semua bangsa muridku. Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu lebih. Bagaimana caranya bisa jadi murid Tuhan Yesus? Jadi murid firman Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengajar kita. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tetap masih bisa berkarya. Hari ini kita dapat menyaksikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan manusia sangat menakjubkan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas yang Tuhan ciptakan. Tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kecerdasan manusia seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa aja bisa membuat teknologi secanggih sekarang. Dulu kan orang bermimpi untuk terbang itu diketawain kan. Tapi sekarang kita lihat pesawat terbang bahkan bisa menjelajah sampai luar angkasa. Itu prediksinya bakalan 100 sampai 500 tahun. Tapi ternyata nggak selama itu manusia bisa mencapai prestasi itu. Ini artinya kan cerdas. Manusia yang jatuh ke dalam dosa aja bisa membuat teknologi semacam itu. Apalagi kalau nggak jatuh ke dalam dosa. Yang ngeri sebenarnya yang kalau teman-teman tahu ya, AI, Artificial Intelligence. Itu mungkin sekarang diketawain nih, dianggap, nggak mungkin, masa nanti robot bisa menyaingi kecerdasan manusia. Ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja. Apakah teori Darwin benar ya? Kan teori Darwin ujungnya adalah manusia setengah robot, cyborg. Atau AI, Artificial Intelligence. Nanti satu waktu kita perlu bahas nih. Nah ini baru tema menarik ya, baru banyak yang datang. Apakah teori evolusi itu bertentangan dengan creation, penciptaan? Tapi nanti ya, makanya rajin aja. Duduk 2 tahun deh. Sampai capek ngomongnya ya. Udah duduk 7 tahun aja masih banyak yang nggak ngerti. Ini lagi ngomongin siapa? Ngomongin diri sendiri. Masih banyak yang belum saya ketahui. Walaupun sudah banyak yang saya tahu. Tapi lebih daripada itu masih banyak banget yang belum diketahui. Tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kecerdasan manusia seandainya tidak jatuh ke dalam dosa. Betapa luar biasa prestasi yang dapat dicapai manusia untuk mengelola bumi ini dan atas semua ciptaan Tuhan yang lain. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini Tuhan tidak membuat pembatasan. Manusia itu sifatnya progresif ya, artinya terus bertumbuh. Kan ketika manusia diciptakan dia nggak langsung bisa ngomong kan. Perlu belajar ngomong, perlu belajar jalan. Maka sangatlah logis kalau Adam dan Hawa itu lebih masuk akal kalau Adam dan Hawa itu dimengerti diciptakan dari kecil, bukan langsung gede begitu. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum Allah sendiri. Allah itu menyukai hukum proses. Di dalam diri Allah itu ada tatanan, ada hukum. Tatanan tersebut dinamakan hukum proses. Sekali lagi Tuhan tidak membuat pembatasan. Artinya manusia dapat terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
mengalami progresivitas. Nah, ini bedanya manusia dengan Lucifer. Hanya ada dua makhluk yang dikatakan di Alkitab yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Satu, manusia. Dua, Lucifer. Bedanya di mana? Manusia mengalami progresivitas pertumbuhan. Setan enggak. Lucifer enggak. Diciptakan jebret langsung sempurna. Itulah sebabnya kesalahannya tidak bisa diampuni. Karena yang diberi lebih dituntut lebih. Kalau manusia dijadikan kawan sekerja Allah, tentu manusia dilengkapi dengan segala kemampuan yang luar biasa. Nggak mungkin manusia kalau dibilang rekan sekerja Allah itu nggak bisa mengimbangi interaksi dengan Allah, nggak mungkin. Maka bukan omong kosong, bukan bullshit ketika manusia itu bisa berinteraksi dengan Allah. Bukan omong kosong. Hanya saja banyak orang berpikir kalau dengan menempuh jalur agama itu bisa mengerti maunya Tuhan. Nggak bisa. Nah, ini pasti ngomong begini saya diserang. Seakan-akan menolak agama. Tapi Kristen itu bukan agama, teman-teman. Itu tidak akan pernah saya ralat sampai kapanpun. Dan itu yang sering kita pelajari. Demikian juga dengan kebaikannya atau moralnya. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia masih bisa menyusun kebaikan atau moralnya dengan baik. Tetapi tidak akan bisa mencapai standar kesucian hidup sesuai dengan rancangan Allah semula. Tadi udah dijelasin. Kejatuhan manusia tidak membuat manusia menjadi seperti hewan yang kehilangan akal sehatnya. Kalau dibilang semuanya rusak, berarti pikiran perasaannya rusak dong, jadi seperti hewan. Itu pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Bahkan bisa dikatakan pandangan yang menyesatkan. Yang rusak, yang error itu kualitasnya, bukan pikiran perasaan. Komponen itu masih ada di dalam diri kita, pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Yang rusak itu adalah kualitasnya. Manusia nggak bisa mencapai standar kesucian hidup sesuai dengan rancangan Allah semula. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar yang memiliki komponen pikiran, perasaan, dan kehendak, rupa, kualitas atas komponen-komponen tadi. Ini rancangan Allah semula. Tapi di ayat 27 kita tahu kalau ternyata itu tidak otomatis. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. Kemana rupanya? Ternyata rupanya perlu diusahakan manusia itu sendiri. Ternyata alam yang diciptakan Tuhan ini menyimpan berjuta misteri kekayaan yang tiada batas. Sebab Allah yang menciptakan alam ini adalah Allah yang maha cerdas. Maka hasil karyanya pun pasti luar biasa. Ada sebuah statement dari seorang peneliti ya, ilmuwan. Kita tuh hanya baru berapa persen mengeksplor bumi ini, daratan nih, belum lautan, belum luar angkasa. Pasti masih banyak sekali penasaran kita. Maka kalau mau tahu penasaran itu, berjuang untuk hidup benar. Supaya nanti hidupnya diteruskan. Kehidupan kita yang sebenarnya itu setelah kematian. Kehidupan kita yang sebenarnya setelah kematian. Dan itu keabadian. Nah coba, gimana bisa bawa kesadaran ini terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita kalau udah kalau lagi komsel kita mungkin serius, lagi mode ibadah ya. Serius dengerin. Tapi setelah komsel,
Nanti di situ teman-teman akan diuji ya, pemahaman demi pemahaman. Alam adalah karya dari pribadi yang maha cerdas. Maka manusia juga harus cerdas. Kecerdasan manusia harus dapat mengimbangi kecerdasan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tentu mengimbangi di sini bukan berarti manusia menjadi kayak Tuhan atau bisa melampaui Tuhan. Nah, ini kan yang ditawarkan iblis. Kalau makan buah ini kamu jadi kayak Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Serupa tapi nggak sama. Yang Tuhan mau apa? Kita menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Yang iblis tawarkan adalah, kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Menurut versi siapa dulu? Yang Tuhan mau sekali lagi kita menjadi manusia yang tahu kehendak Bapa dan mau. Menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan menjadi manusia yang seperti Bapa atau melampaui Tuhan. Ini kan ide dari iblis. Kejatuhan iblis kan awalnya adalah mau menyaingi Allah anak. Kita jadi nyerempet bahas Lucifer ya. Nggak apa-apa ya, dikit aja. Sekali lagi tentu mengimbangi di sini bukan berarti manusia bisa melampaui Tuhan. Itulah sebabnya manusia harus menandatangani kontrak kerja dengan Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Kita buka yuk. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia harus bekerja dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dalam kerja tersebut, manusia mengembangkan diri. Nah, dari mengusahakan dan memelihara ini, manusia sama dengan atau sedang mengembangkan dirinya. Yaitu mengembangkan semua potensi. Potensi itu kemampuan yang bisa dikembangkan. Lewat ini kontrak kerja dengan Tuhan. Aduh, maksudnya apa sih? Gini, manusia kan disebut rekan sekerja Allah. Kalau ngerti maunya Allah. Nah, lewat bekerja dan menghasilkan karya tersebut, manusia mengembangkan dirinya. Yaitu mengembangkan semua kemampuan yang ada di dalam dirinya. Termasuk potensi moralnya. Sampai satu titik mencapai moral standar kesucian Allah. Standar keberkenanan Allah. Bukan melakukan hukum, bukan melakukan peraturan, bukan karena syariat, tapi moral yang dibangun lewat pengenalan akan kehendak Bapa. Jadi standar keberkenanannya adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Standar kesucian adalah melakukan kehendak Bapa. Nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya aja ya. Terkait dengan hal tersebut, ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama, cara Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam tahapan-tahapan proses yang ketat. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Di dalam diri Allah itu ada tatanan, ada hukum proses. Nggak langsung jadi. Kalau teman-teman di sekolah minggu diterangin ya, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jebret, jadi begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan teks asli Alkitab, kata hari di situ pakai kata yom. Yom di situ artinya bisa menunjuk
kepada masa yang durasinya sendiri kita nggak ketahui. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 1 juta tahun. Jadi hari di situ bukan hari dalam arti sekarang Senin, besok Selasa. Enggak, bukan begitu. Tapi kalau untuk anak sekolah minggu sah-sah aja sih. Karena anak sekolah minggu pasti belum bisa diajak berpikir seperti ini. Adik-adik, hari di situ bukan hari ya, tapi yom ya, menunjuk satu durasi yang tidak diketahui batas waktunya. Buset. Anak TK-nya langsung mual-mual kali. Anak TK-nya, anak sekolah minggunya mual-mual. Ini kakaknya ngomong apa ini? Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam tahapan-tahapan proses yang ketat dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 ngapain? Allah menikmati ciptaan. Hal kedua, bahwa bumi yang diciptakan ternyata dalam keadaan yang masih harus digarap. Tidak statis, tetapi berpotensi progresif. Artinya gini, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi utamanya ya, terus manusia ditempatkan, itu nggak langsung jadi. Adam dan Hawa yang harus mengusahakannya sendiri. Adam dan Hawa yang harus menggarapnya sendiri. Terkait dengan ilmu pengetahuan umum, ternyata Tuhan tidak diskriminasi. Dalam kitab Kejadian dikisahkan keturunan Kain, orang berdosa lebih berprestasi daripada keturunan Set. Keturunan Set itu keturunan Adam dan Hawa juga. Jadi kan Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kain bunuh Habel. Terus Kain diusir kan. Nah, Kain punya keturunan, lalu Adam dan Hawa juga punya keturunan lagi. Salah satu keturunan namanya Set. Nah, keturunan Set ini yang di Kejadian 6 dibilang masih dipimpin oleh Roh Allah. Nangkep nggak ya? Nangkep aja lah biar cepat lah ya. Nanti pokoknya kalau nggak tahu, nanya ya. Kalau nggak tahu nanya. Pasti dijelasin. Dalam kitab Kejadian sekali lagi, dikisahkan keturunan Kain, yaitu orang berdosa lebih berprestasi daripada keturunan Set. Yang benar, kita bisa baca di Kejadian 4 ayat 20-22. Nggak usah dibuka, nanti dibaca aja ya. Dan hari ini kita melihat progresivitas manusia yang tidak terkendali oleh perkembangan teknologi yang diselenggarakan orang-orang fasik juga. Progresivitas itu peningkatan, sesuatu yang perlu proses. Jadi tadi kalau dikatakan manusia diciptakan nggak langsung sempurna, itu yang dimaksud perlu mengalami progresivitas. Perlu mengalami perkembangan. Jadi progresivitas itu perkembangan. Coba aja kita lihat sekarang. Kita melihat progresivitas manusia yang tidak terkendali oleh perkembangan teknologi yang dilakukan oleh orang-orang fasik juga. Orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ironi memang. Di satu sisi teknologi berkembang, tetapi tidak membuat manusia nyaman dan aman. Sebab pelakunya adalah orang-orang yang belum menemukan gambar diri sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini tidak akan terjadi di dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Jika manusia sebagai pelaku kebudayaan tidak menemukan gambar diri sesuai dengan rancangan Allah, pasti tidak sanggup membawa dirinya dan sesamanya kepada kebahagiaan dalam mengelola alam semesta yang sangat luar biasa itu. Jika manusia sebagai pelaku kebudayaan tidak menemukan gambar diri, yaitu siapa dirinya menurut Tuhan, pasti tidak sanggup membawa dirinya dan sesamanya kepada kebahagiaan dalam mengelola alam semesta yang sangat luar biasa itu.
Bumi dan alam yang diciptakan manusia pada akhirnya menjadi rusak di tangan manusia yang tidak memiliki gambar diri yang benar. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru, yaitu tempat yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan terlebih dahulu memulihkan atau memperbaiki gambar diri yang rusak di dalam diri orang percaya. Tentu orang percaya juga harus merespon. Tentu orang yang percaya Yesus bukan berarti gambar dirinya langsung benar, enggak. Tapi orang itu perlu merespon. Meresponnya gimana? Belajar kebenaran firman. Dari pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, kita semakin tahu identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan sesama. Kita bisa menempatkan diri. Kalau hubungan vertikalnya aja rusak, pasti hubungan horizontalnya juga rusak. Maka bukan tanpa sebab hukum kasih mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, vertikal. Kemudian hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama. Bentuknya apa? Jajaran genjang, bukan. Bentuknya apa? Salib ya. Ke atas vertikal baru horizontal, salib. Nah, ini namanya apa? Roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Artinya pemberian diri tanpa batas bagi kepentingan Tuhan. Orang yang menemukan dirinya di dalam Tuhan, pasti dia menjadi orang yang kehilangan diri. Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Tapi lewat kehilangan diri itu kita menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Yaitu siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Amin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?